Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Nunung selaku Kepala UPTSD Negeri Baja 4, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf UPTSD Negeri Baja 4. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena panjenengan sedaya sudah hadir pada acara kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, guna untuk memenuhi tugas saya pada LMS, yaitu pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Perkenalkan dulu, nama saya Ari Susana, saya guru mapel PJOK di UPTSD Negeri Baja 4. Baik, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa hari ini kegiatannya yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang sudah paham apa itu budaya positif. Mungkin perwakilan Bapak Anton bisa membantu saya Bapak untuk menjawab apa itu budaya positif. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Ari. Di sini saya hanya mengupas dua kosakata yang dijadikan satu, yaitu budaya positif. Budaya itu merupakan buah dari perilaku yang dilakukan secara konsisten, terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan yang terus-menerus dan dilakukan secara kolektif. Itu bisa dianggap sebagai sebuah budaya. Dan kata positif ini adalah sebuah nilai positif. Jadi budaya positif adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan itu bernilai baik. Sehingga kalau ini ditempatkan di lembaga atau dunia pendidikan, insya Allah kita sebisa mungkin untuk menumbuhkan kebiasaan baik kepada anak-anak sampai waktu yang tidak ditentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Anton. Jawabannya Pak Anton sungguh luar biasa dan tidak ada salah benarnya. Jadi budaya positif itu, sebelum saya menjelaskan, mungkin bersama-sama kita baca, yaitu budaya positif adalah hasil dari interaksi antara berbagai elemen yang ada di sekolah, termasuk hubungan antara murid, hubungan antara guru dan murid, serta penerapannya. Artinya apa yang disampaikan Pak Anton tadi benar. Entah itu jangka pendek, entah itu jangka panjang, budaya positif yang akan atau yang sudah dilaksanakan di sekolah kita itu pasti akan baik untuk sekolah kita. Gitu. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk konsep utama budaya positif, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Dan segitiga restitusi. Pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan
berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengawali budaya positif hari ini, marilah kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Tentunya panjenengan semua masih ingat. Hitungan ketiga bisa dimulai nih Bapak Ibu Guru? Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya, makna disiplin. Dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Sebenarnya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nilai kebajikan universal mungkin panjenengan sudah paham, tapi kalau di sini katakan mungkin begini, kebajikan universal itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam perilaku. Baik, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam profil pelajar Pancasila tadi sudah kita nyanyikan bersama, sudah juga kita terapkan insya Allah setiap harinya di sekolah kita. Next. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Nah, sebelum saya lanjut ke teori berikutnya, mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu tamu undangan hari ini merasa jenuh. Saya ingin panjenengan bersaut kalimat. Mumpung suasananya ini siang, pasti jenengan memikirkan es campur, memikirkan soto daging dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari saya lanjut ke Pak Anton, kemudian ke Bu Nunung, dilanjut ke berikutnya. Mana ya? Siang hari ini saya pergi ke Pasar Cangkring. Saya intinya tentang makanan dan minuman gitu Bapak Ibu guru. Ya. Saya membeli es degan. Mau dilanjut Pak Anton? Es cendol. Bapak, kalimat Bapak, lanjutkan kalimat. Mau kemana Bapak, mau beli apa, jangan es cendol doang Bapak. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, saya ulangi lagi. Kalimat lah Pak, masa hanya kata es cendol. Punten. Punten itu. Jadi Bapak jelas ya? Contoh. Hari ini saya pergi ke Pasar Cangkring. Cuacanya panas sekali. Saya membeli es degan. Kemudian di jalan saya ketemu dengan bakso Mbak Pepi. Saya makan bakso tersebut. Lanjut. Membuat cerita. Dan saya sangat senang sekali dengan bakso yang bentuknya besar, pedas, tidak banyak saus, dan sedikit kecap.
Indomaret, belok ke kiri ada nasi padang. Saya pesen yang lauknya telur. Baik. Lauknya telur, lanjut Ibu. Saya lebih merupakan sayur kambing, ada mie ayam yang pedas dan sedap yang banyak sausnya. Lanjut. Selanjutnya saya juga jalan ke barat, sebelahnya apa ini, nasi padang, itu ada yang dingin-dingin, es degan yang sangat segar. Oke, lanjut. Dari SDM saya ketemu dua teman saya, dia membungkuskan 2 es daun sapi. Akhirnya saya juga tertarik untuk menjawab es sapi. Iya, makanan dan minuman. Lanjut. Next, Setelah di kuning di mana lagi? es daun sapi. Es daun terapi. Nah, di situ ada di depan ruko bagi RI ada gorengan ote-ote dan pisang goreng. Baik. Lanjut Bu Muti. Pisang goreng Bu Muti. Karena membeli banyak pisang goreng itu tadi, pisang goreng saya bawa ke rumah teman saya, kemudian itu saya bagikan. Oh ya, dari es dawetnya itu tadi beberapa saya bagi ke bapak-bapak yang di perempatan sebagai polisi yang bantu lalu lintas di situ. Ada 2 buku saya berikan, kemudian pisang gorengnya saya bawa ke rumah bisa dimakan bersama teman-teman. Lanjut Pak Rudi. Setelah dari rumah terus berlanjut keluar lagi pergi ke pasar, mau jajan pasar. Lanjut Pak Rudi. Iya, jadi pasar terus. Setelah beli jajan pasar dibawa ke sekolah untuk dibagikan dengan teman-teman. Lanjut Pak Rudi. Setelah ke sekolah keluar lagi ke pasar lagi, beli pasangan Wow, iya. untuk dimakan bersama. Iya. Setelah itu pergi lagi ke baksonya Pak Asap. Oke, baik. Lanjut Rena. Oke, ketika pulang membeli bakso ternyata saya meleset, baksonya pecah. Kemudian saya ingin ganti menu karena baksonya sudah matang ya. Saya beli lagi, saya beli batagor lagi, dan akhirnya kita makan batagor bersama-sama di sekolah setelah anak-anak pulang. Oke, Gitu. tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Artinya setelah masuk sekolah, keluar lagi, beli, terus makan ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi 2, apa yang saya sampaikan di depan tadi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, baik. Ini ada contoh motivasi eksternal dan motivasi internal. Salah satu aja saya bacakan. Untuk motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi contoh, murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Kemudian untuk hukuman dan konsekuensi. Nah ini, hukuman, yaitu hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri buruk. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Mungkin
Bapak Ibu guru atau saya pribadi sering menghukum murid kita. Katakan, loh terlambat, silakan kamu membersihkan kelas. Nah, mungkin seperti itu. Itu mungkin contoh nyata pada saat kita di sekolah yaitu hukuman. Kalau konsekuensi, mungkin Pak Anton bisa bantu saya Bapak. Kan sudah pergi ke pasar tadi Pak, sudah beli-beli, sudah makan, sudah minum, kan ini sudah ada energi yang berlebih, pastinya sudah konsentrasi lagi. Konsekuensi apa Bapak? Tidak, kalau hukuman tadi sudah jelas. Kalau konsekuensi apa Pak? Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit. Jadi ternyata konsekuensi dapat diartikan mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan. Murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Saya tambahkan konsekuensi itu lebih ke jika saya berbuat apa, saya mendapatkan apa. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Anton. Ini nanti siap-siap deh ibunya mungkin bisa menjawab, jangan Pak Anton terus. Terima kasih Pak Anton. Nah, namun hukuman dan konsekuensi masih bersifat eksternal. Nah, ini untuk restitusi mungkin awam bagi panjenengan, tapi mungkin beberapa bapak ibu paham juga. Restitusi itu apa? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh, di saat murid terlambat. Nah, ini sebagai seorang pendidik, kita seharusnya menanyakan dulu. Kenapa Mas? Kenapa Mbak terlambat? Kita tanyakan dulu alasannya. Ini termasuk restitusi. Nanti di perjalanan materi ada yang namanya segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada meyakinkan kelas, dan lain sebagainya. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Gitu. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh kasus tidak mengerjakan PR. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa hukuman tadi, contohnya kalau nggak mengerjakan PR, zaman dulu bagaimana Bu Putih? Disuruh ngusek WC, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi apa yang disampaikan Pak Anton tadi betul, yaitu guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya, murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, itu namanya konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan alasan. Apa yang saya sampaikan di depan tadi, contohnya kenapa terlambat. Nah ini contoh tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Baik, lanjut. Ini keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu guru sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Nah, kebetulan saya guru PJOK. Jadi untuk keyakinan kelas 1, 2, 3 belum saya buat. Tapi untuk keyakinan kelas 4, 5, 6 kemarin sudah sempat saya buat. Karena apa? Kalau kelas atas diajak komunikasi sudah lumayan bisa. Bisa kelas bawah ini PR bagi saya. Mungkin setelah diseminasi hari ini akan saya buat keyakinan kelas untuk kelas bawah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang pertama contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Pasti jawabannya untuk keselamatan. Nah yang kedua ini, ibu-ibu ganti ibu-ibu. Kalau memakai helm pada saat berkendara ini untuk keselamatan. Kalau menggunakan masker dan mencuci tangan itu apa? Mungkin Bu Nunung bisa membantu saya Ibu. Yang pertama untuk melindungi terhindar dari debu. Siap. Kemarin musim pandemi untuk menghindari dari infeksi atau bakteri
mencuci tangan kemarin juga demikian untuk membersihkan mungkin ada debu atau bakteri yang ada di tangan kita. Jadi intinya untuk menjaga kesehatan. Baik, tepuk tangan dong buat Bu Nunung. Ya, kita lihat apa benar dari apa yang disampaikan Bu Nunung. Pada intinya untuk apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Betul sekali. Terima kasih Bu Nunung. Yeay, nanti dapat permen Bu Nunung. Baik. Nah ini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah nanti di akhir materi ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mungkin Bapak Ibu jika di kelas Bapak Ibu ada yang mungkin belum ada di saya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Di akhir materi nanti juga saya minta tolong Bapak Ibu untuk memberikan penguatan kepada saya. Begitu ya Bapak Ibu? Jadi untuk materi awal sampai akhir nanti mohon untuk disimak dan kemudian untuk memberikan penguatan kepada saya. Kemudian lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi di awal peraturan sama keyakinan kan sudah beda ya tadi. Kalau peraturan tadi apa? Peraturan itu terlalu abstrak, terlalu apa namanya? Memaksakan. Peraturan harus membawa SIM, kalau tidak ditilang. Kalau siswa kita harus membawa LKS, nanti akan dihukum. Tidak. Makanya kita bentuk yang namanya keyakinan kelas. Salah satunya yaitu bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya apa tadi? Kreatif, ya, mandiri dan lain sebagainya. Dibuat dalam bentuk positif. Contoh, contoh, dibuat dalam bentuk positif. Dilarang membuang sampah di kelas, jangan. Kalau bisa atau diharuskan, keyakinan kelas itu pernyataannya juga positif, bukan dilarang, tapi apa? Buanglah atau diharapkan membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya Bu Ina? Nampaknya Bu Ina meskipun kekenyangan makan bakso, makan batagor dan es cendol tetap fokus. Terima kasih Bu Ina. Berikutnya, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di dalam kelas ada yang apa namanya ya? Tidak ada di saya. Nanti mungkin bisa ditambahkan, gitu oke? Ini tidak saya bacakan semua. Pada intinya, insya Allah sekolah kita sudah menerapkan yang namanya budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Terus mungkin ada lagi. Nah, menjaga kebersihan. Apa yang disampaikan Bu Ina tadi, nah yaitu diharapkan, menjaga, jagalah, buanglah dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang saya tampilkan kebetulan kelas 6. Jadi nanti mungkin setelah ini kita bisa berkolaborasi bersama. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, kenapa tadi tidak mengerjakan PR? Itu berarti murid salah satunya tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ngapa mawon kebutuhan dasar itu? Baik, kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bu Muti, bisa dibacakan yang pertama, love. Atau yang pertama Bu Muti? Oke, yang kedua? Oke, happy. Kemudian? Freedom sama power. Oke, terima kasih Bu Muti. Jadi untuk bertahan hidup kita perlu
mempertahankan diri, otomatis keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, cinta kasih sayang. Nah, ini Panton mohon izin, cinta kasih sayang itu kalau di dunia pendidikan bukan guru antar guru di Panton ya, tapi antara astagfirullah, Allahu Akbar. Ternyata masih fokus Bu Nunung. Ternyata masih fokus. Oke, cintanya dalam bentuk apa dulu ya? Jadi untuk di dunia pendidikan itu guru dan murid. Boleh kepala sekolah dengan guru. Artinya apa? Yang mencintai sebagai sesama warga sekolah. Baik, bisa diterima? Waduh, siang-siang Bu Nunung kayaknya ngajak saya bercanda biar saya fokus. Terima kasih Bu Nunung. Saya tidak terkecoh, betul. Saya tidak terkecoh. Lanjut, cinta kasih sayang tadi ada keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Kesenangan, insya Allah paham semua. Hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Penguasaan, ada kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh. Kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, serta kreatif. Nah, ini contoh kebutuhan bertahan hidup. Sudah tidak usah saya sebutkan. Tadi sudah dengan bertahan hidup dengan membeli makanan dan minuman di pasar. Kemudian lanjut, kasih sayang dan diterima. Nah, ini sudah saya sampaikan di atas tadi bahwa kasih sayang yang kita berikan pada saat di lingkungan sekolah ya, guru dengan murid. Baik, nggak usah saya sebutkan semuanya Bapak Ibu. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan prestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan dihormati. Kemudian kebebasan, contoh kebebasan bersama dengan murid. Contoh kebebasannya apa? Mungkin pada saat anak tidak ingin, kalau mapel saya ya Bapak Ibu, mohon maaf karena saya basicnya olahraga. Mungkin saya nggak mau Bu olahraga bal-balan, saya maunya jalan-jalan. Nah, ini salah satunya kebebasan. Nah, kenapa kita harus memenuhi kebutuhan murid? Itu nanti akan saya sampaikan ke materi berikutnya. Ada lagi nanti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kesenangan. Lanjut. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Saya mengakui Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya di posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, jujur. Dan setelah beberapa episode saya mengikuti pelatihan atau pendidikan ini, saya sadar betul bahwa sebagai guru kita tidak boleh sebagai penghukum. Ada yang namanya membuat rasa bersama, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Akan saya jelaskan satu persatu posisi penghukum. Nah, tidak usah saya bacakan, saya kira Bapak Ibu guru juga pernah mengalami entah itu khilaf atau entah itu ada masalah. Contoh, saya mengerjakan bos belum selesai, murid saya rame. Nah, ini masuk kelas terus marah-marah. Nah, ini juga tidak boleh. Apalagi pas ada muridnya yang tidak mengerjakan PR. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Itu, nah. Tapi Bapak Ibu saya di sini sama Anton. Tidak semua guru Bu Ari, betul. Tapi mohon izin Pak Anton, saya curhat. Saya masih seperti ini Bapak. Makanya saya perlu belajar kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru Senior dan Bapak Ibu yang lainnya. Itu oke? Kemudian di posisi ini cara
sudah paham, di posisi merasa bersalah. Nah, di posisi merasa bersalah ini suaranya agak lebih lembut. Kalau penghukum ini kower dan Bu Ahli terkenal kower. Nah, ini saya mulai belajar. Salah satunya itu membuat rasa bersalah. Nadanya lebih lembut. Ibu kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Pak Anton harus memberitahu kamu ya? Ya seperti itu kalau Pak Anton. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Gitu ya. Ini untuk contoh merasa berbuat salah. Oke. Nah, ini ciri-cirinya tadi sudah memelas, halus. Nah, ini sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini hampir sama, cuma lebih merangkul lagi. Jadi kayak semacam, ayolah, bantulah Bu Ari, biar nanti tidak dimarahin sama Bu Nunung. Ayo, sampai pakai sepatu yang rapi ya nak ya, jangan pakai sandal sekolah. Ayo, kerjasamanya ya nak. Nah, itu sebagai teman. Baik, berikutnya ada lagi kita sebagai apa? Berikutnya Ibu pemantau. Nah, pemantau ini kaitannya dengan peraturan sekolah atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, memantau berarti mengawasi, Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak kita. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh, peraturannya apa? Contoh lagi, Mbak, Mas, sampean kok di sekolah tidak pakai sepatu? Peraturan sekolah kita apa? Kok sampean pakai sandal? Dia pasti akan sadar. Memakai sepatu, Bu. Nah, kalau pakai sandal, mau pergi kemana? Shopping, Bu. Nah, ini kita posisi sebagai pemantau. Terus apa lagi? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk ciri-ciri posisi kontrol pemantau, yaitu salah satunya nada suara datar, bahasa tubuh formal. Jadi image kita sebagai guru kita perlihatkan. Kalau teman tadi sudah pasti kita rangkul, tapi kalau pemantau, image kita sebagai guru kita perlihatkan, jadi lebih formal. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, contoh, katakan tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita sebagai manajer, itu seharusnya kita menanyakan, Mbak, sama kalau sudah tidak mengerjakan PR, solusinya apa? Mungkin murid menjawab, saya akan mengerjakan, Bu. Sebelumnya mungkin saya minta maaf, Bu, sudah tidak mengerjakan PR. Dan yang terakhir, Bu, mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, dari situ nanti kita akan belajar bagaimana kita sebagai apa tadi Bapak Ibu? Posisi manajer. Baik, terima kasih. Ini nada suara tulus, bahasa tubuh kita tidak kaku, mendekat pada murid. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa restitusi itu apa. Nah, di sini kita kupas bersama Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas itu di awal pada saat anak mungkin bermasalah, tidak mengerjakan PR, datang terlambat dan sebagainya, kita sebagai guru yang pertama yaitu tindakan kita menstabilkan identitas, yaitu contoh bertanya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ya, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu dan lain sebagainya. Ini termasuk menstabilkan identitas. Lanjut untuk berikutnya yaitu validasi tindakan
tindakan yang salah. Nah di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kenapa terlambat? Kenapa tidak mengerjakan PR? Ini yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan lagi keyakinan kelas. Contohnya, jika sampean tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas kita apa yang sudah sampean langgar? Itu kita tanyakan. Biar apa? Biar mereview, biar mengingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama dengan Bapak Ibu guru dan murid. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ada tayangan video dari saya. Bapak Ibu bisa salah satu atau salah dua bisa menyebutkan bagian mana pada saat saya menstabilkan identitas, pada saat saya memvalidasi tindakan yang salah, dan pada saat saya menanyakan keyakinan kelas. Monggo bisa disimak bersama Bapak Ibu. Selamat pagi Mas, silakan duduk. Siapa? Apa ini? Nah, kemarin Mas Dapat kenapa pulang buru-buru? Wah, saya juga mau Mas Dapat ini, tapi jangan sampai melanggar masih ingat mata dia kita seperti apa? Baik, sudah saya tayangkan Ananda Dava. Kenapa saya memanggil Dava? Yang pertama, pada saat saya mengupload tugas, itu saya sudah menyeting Ananda Dava ini ya. Jadi pada saat saya mengambil video, jadi saya langsung memanggil anak tersebut dan kemudian saya briefing dan saya buat video yang saya upload untuk memenuhi tugas pada LMS saya. Betul ya? Jadi nama lengkapnya Ananda tidak saya sebutkan, tapi insya Allah sudah paham semua karena panjenengan semua Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Bajem 4. Sebelum saya minta Bapak Ibu Guru menyebutkan atau menyampaikan pada saat saya kapan menyebutkan stabilkan identitas, kapan saya menanyakan memvalidasi tindakan kelas dan menanyakan keyakinan kelas, saya mau briefing dulu. Kayaknya ini sudah hampir akhir, sudah agak-agak loyo Bapak Ibu. Tangannya boleh dong semua berdiri. Oke, minta kalau waktunya sebentar berdiri. Kemudian agak mepet Bu Nunung mepet ke Bu Endang ya, geser. Bu Ning mepet ke Bu Indra. Baik, Mbak Ina, Bu Ina mepet ke Pak Eri. Nah, tangannya semua dibuka seperti ini. Yang sebelah kanan dibuka, sebelah kiri seperti ini Bapak Ibu. Bapak kemana mohon izin merapat ke Ibu Nunung Bapak. Mohon izin ya. Posisi kontrol kita sebagai teman. Siap? Yang sebelah kanan terbuka seperti ini, yang sebelah kiri seperti ini. Ibu seperti ini sayangku. Oke siap? Kalau ada aba-aba 1, 2, 3 berusaha nangkap jarinya temannya nih Bapak Ibu ya. Siap? Oke. Oke, baik. Kalau sudah siap. Loh, Bu Nunung jangan nakal Bu Nunung ya. Oke, siap? 1, 2, 1. Belum. Kan ada angka 3 Bu Ina. Oke, siap Bu Trias? Oke, 1, 2, 3. Nah, nampaknya
Bu Mati kena, Bu Endang juga kena, Bu Nunu nggak kena, berarti Panton kurang bisa menenangkan. Bu Endra kena, Pak Erwin kena. Coba setelah ini jangan dilepas ya, biar tahu saya. Ya, nggak boleh dilepas kalau kena maksud saya. Kalau kena jangan dilepas, biar tahu ya siapa yang kena, siapa yang tidak. Oke. Posisi. Yuk, mari posisi tangan kanan terbuka, tangan kiri seperti ini. Siap? 1, 2, 3. Wow, Wendra kena. Siapa lagi? Punya? Pak Erwin kena lagi. Oke, berarti masih belum fokus. Ternyata di babak akhir kita agak sedikit kurang fokus. Giliran Bapak Anton. Bu Hindra sama Mas Kevin kayaknya tadi batagornya kurang ya. Baik, kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Oh iya, masih separuh. Baik, kita lagi Bu Wati. Siap, posisi tangan kanan, posisi tangan kiri siap. Siap. Iya. Mohon maaf, lu jangan curang dulu. Belum nakal ya Pak ya. Oke siap. Anton, Tante jangan ya, nggak boleh menangkap. Harus ditangkap Pak. Harus. Oke, lanjut. Ready? Bu, posisi tangannya Ibu mana? Nah, yuk, Anton. Agak mepet Bapak Ibu. Agak mepet, nggak boleh jauh-jauh. Yuk kita mulai lagi ya. Satu lagi, oke, tangannya. Yuk siap. 1, 2. Berduduk. 1. Sekali lagi. One again. 1. Ibu. 2. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat panjenengan semua. Monggo, silakan juga Bapak Ibu. Baik, kita kembali pada laptop. Ada yang bisa menyebutkan pada saat saya kapan menstabilkan identitas, pada saat kapan saya memvalidasi tindakan, kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Mungkin? Oke, sebelum kita kesimpulan, belum. Gini, memang di awal tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa kalau saya selesai nanti ada penguatan dari panjenengan sedoyo. Tapi sebelumnya, ini tadi kan ada tayangan saya pada saat menerapkan segitiga restitusi. Oke, pada saat saya menerapkan segitiga restitusi, tadi saya sudah melakukan sesuai dengan urutan. Nah, tadi mungkin Bu Muti memperhatikan tidak pada saat saya menerapkan segitiga restitusi. Mungkin bisa membantu saya pada saat saya menstabilkan identitas tadi. Contohnya apa? Contohnya mungkin 1. Kamu kenapa tidak ikut ekstrakurikuler Mas Dava? Saya ikut ayah Bu rekreasi ke Malang. Sebagai guru, langkah pertama menstabilkan identitas yaitu dengan menyampaikan seperti ini. Nah, kita semua pernah melakukan kesalahan atau pernah meninggalkan tugas. Tapi, ini termasuk menstabilkan identitas. Oke. Setelah itu. Nah, ini dia. Pada saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, Bu Muti, pada saat saya membuat video menerapkan segitiga restitusi bersama dengan Mas Dava tadi, tindakan memvalidasi tindakan yang salah apa yang saya sampaikan tadi? Bu Muti tadi kayaknya belum fokus. Oke. Iya. Oke, memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya tadi punya alasan. Alasannya apa kok tidak ikut ekstra? Pengen ikut rekreasi Bu, takut ditinggal di rumah Bu, pengen jalan-jalan Bu. Sebenarnya Bu Muti itu tahu loh,
Tapi kok nggak mau ya menjawab ya? Malu. Baik, yang terakhir Bu Muti. Pada saat menanyakan keyakinan kelas, pada saat menanyakan keyakinan kelas, saya tadi sudah menyampaikan apa betul? Pada saat video, sambung kan? Mas, keyakinan kelas sampean apa sih? Apa peraturan keyakinan sekolah kelas sampean? Tidak mengikuti kegiatan di sekolah, yaitu ekstrakurikuler, bola voli dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya mengakhiri, di sini ada kesimpulan apa yang sudah saya sampaikan terkait budaya positif. Yang pertama yaitu budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Betul Pak Anton? Bapak tadi sudah menyampaikan di awal bahwa subhanallah luar biasa jawaban Bapak. Ini termasuk ini, yaitu apa? Menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Okay. Kemudian yang kedua, budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri serta bertanggung jawab. Itu untuk kesimpulan. Nah, nampaknya kita sudah di penghujung kegiatan atau penghujung acara. Sebagai penutup, mohon izin Bu Nunung, Bapak Ibu Guru Senior, Bapak Ibu staf UPT Bacem 4, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu ya, insya Allah panjenengan semua sudah membudayakan budaya positif di sekolah. Hanya saja mungkin lebih ditingkatkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini saya banyak kekurangan. Nanti mohon untuk diberi penguatan. Dan sebelum Bapak Ibu memberi penguatan kepada saya mungkin minta salah satu atau salah dua Bapak Ibu guru untuk bukan mereview, bukan merefleksi, mungkin penguatan. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum ke penguatan. Mungkin dari Pak Rudi, Pak Erwin mungkin yang sering ketangkap tadi, bisa ada sedikit. Bu Nunung mungkin yang takut akan ditangkap Pak Anton. Monggo, ada yang mungkin ditanyakan? Baik, Bu Ina, monggo Bu Ina. Oke Mbak Ari, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya, jika Bu Ari dan murid-murid menyusun atau membuat keyakinan kelas itu ada kendala atau kesulitan atau tantangan, jika ada, kira-kira solusi apa yang pas atau cocok untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Ini saya kayaknya berikan bakso ini. Pertanyaannya luar biasa. Baik, Bapak Ibu mohon izin menjawab. Tantangan yang saya hadapi pada saat saya menyusun keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas. Nah, karena membuat keyakinan kelas tadi berawal dari peraturan yang ada di sekolah, kita turunkan ke keyakinan kelas. Saya merasa ada kendala, Bu Dina. Saya merasa tertantang karena saya merasa berat. Karena apa? Keyakinan kelas antara guru dan murid ini juga harus kesepakatan bersama dan harus membutuhkan waktu yang lama. Kenapa seperti itu? Di saat kita sudah sepakat, ternyata banyak anak yang masih melanggar keyakinan kelas. Betul. Ini tantangan bagi saya. Jadi yang pertama yaitu waktu, ya, karena
karena kita mungkin waktunya juga tidak lama atau kurang, dan kemudian karena kesepakatan ini harus disepakati bersama, tanggung jawab bersama, tidak hanya siswa dan tidak hanya guru, jadi saya merasa tertarik. Itu banyak. Untuk solusi yang pertama yaitu saya mengajak duduk bersama. Duduk bersama, kemarin kelas 6 jumlahnya 20 murid, 20 siswa, itu saya ajak duduk bersama. Saya jelaskan dulu apa itu peraturan sekolah, apa itu keyakinan kelas. Kemudian saya mengajak mereka untuk menyusun atau membuat keyakinan kelas. Itu solusi yang pertama saya lakukan. Kemudian yang kedua yaitu membuat kesepakatan. Di saat sampai membuat kesepakatan A atau kesepakatan tidak membuang sampah, mohon maaf, menjaga kebersihan kelas, itu sangat benar-benar siap. Karena apa? Kita flashback ke belakang, banyak kita jumpai anak-anak kita masih membuang sampah di laci atau selorokan. Bahasanya selorokan apa Bu? Laci ya, bener laci, bener Bu ya. Baik, banyak kita jumpai di laci. Nah, ini kan berat bagi saya, tantangan bagi saya. Padahal keyakinan tersebut sudah terbentuk. Nah, ini juga PR bagi kami, bagi saya, belajar dengan kepala sekolah, Bapak Ibu senior, Bapak Ibu senior pendidikan guru penggerak angkatan 9, Bu Muti Andayani. Jadi nanti untuk keyakinan kelas itu banyak mungkin tantangan bagi saya. Terima kasih banyak. Mungkin ke depan saya tadi diberi penguatan, kemudian kita berkolaborasi bersama. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya CSB lagi loh nanti. Sudah ya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin penguatan bisa disampaikan salah satu dari Bapak Ibu senior atau senior saya, Bu Muti selaku senior saya di guru penggerak yang sudah lulus angkatan 9. Mungkin Bu Muti bisa memberikan saya penguatan. Baik, terima kasih Bu Ari Susana yang sudah memaparkan disiplin positif yang luar biasa pada siang hari ini. Penguatan yang saya berikan Bu Ari, begini, kita tuh membayangkan bahwa kita tuh harus bisa membayangkan bahwasanya sekolah kita itu seperti sebuah taman. Jadi dari taman tersebut, maka budaya positif itu adalah suatu pupuk yang membuat taman itu menjadi tumbuh subur dan indah. Maka dari setiap siswa itu adalah dianggap setiap siswa itu adalah merupakan bunga dari taman tersebut. Nah, kita sebagai gurunya adalah sebagai penyiramnya, seperti itu Bu Ari. Kemudian budaya positif itu bukan hanya kita jadikan sebagai slogan saja, tetapi adalah sebuah perjalanan bersama. Dengan langkah bersama, saling mendukung, saling menciptakan sekolah yang diidamkan oleh kita bersama. Seperti itu sesuai dengan visi dan misi tujuan dari lembaga kita. Kemudian bahwasanya kita harus selalu mengingat bahwa setiap perubahan itu harus dimulai dari diri kita sebagai guru, sebagai pengajar. Mari kita jadikan diri kita itu adalah sebagai contoh yang baik untuk siswa-siswa kita, yang mana itu nanti secara otomatis insya Allah anak-anak kita juga akan meniru atas apa yang kita contohkan kepada mereka. Terima kasih Bu Ari. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Muti atas penguatan yang jenengan sampaikan. Saya belajar di guru penggerak ini tidak semata-mata hanya ingin menjadi tidak hanya ingin mencari sertifikat belum. Mohon izin, terima kasih sudah memberikan rekomendasi kepada saya, sudah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti program
pendidikan guru penggerak ini. Salah satu motivasi saya, ya ini salah satunya. Apa yang disampaikan Bu Muti, saya ingin memupuk siswa-siswi atau murid kita, khususnya di UPT SD Negeri Baja 4 ini, untuk menjadi insan atau untuk menjadi pelajar, untuk menjadi orang yang sukses di masa depan. Dengan contoh real atau contoh awal yaitu budaya positif. Apa yang disampaikan Bu Muti, kita sebagai guru harus bisa menjadi pemupuk. Jadi kalau ibaratnya taman, Ibu Muti, ibaratnya bunga, kalau buatan dipupuk, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Atau tidak disiram, betul. Layu, Bu Nunung, betul. Bisa jadi mati. Nah, maka dari itu, agar murid kita tidak layu, murid kita tidak mati atau loyo, kita harus bisa menghidupkan dengan cara menyirami, dengan cara memupuk dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ya kita sebagai guru harus memberi contoh yang baik. Salah satunya yaitu dengan budaya positif. Mungkin Bu Nunung yang terakhir, wejangan, penguatan sampun. Sekarang wejangan dan satu lagi Bu, saya butuh motivasi dari jenengan selaku ibu saya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Apresiasi yang luar biasa untuk Bu Rita, Bu Ari. Selamat dan sukses untuk diseminasi hari ini. Luar biasa, saya tahu juga saya lihat sendiri di sekolah kita ini. Pak Anton pengen apa? Alhamdulillah saya melihat sendiri di lembaga kita ini masing-masing kelas sudah melaksanakan disiplin positif. Namun dengan adanya ini program dari guru penggerak ini, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau ada perubahan kata-kata mungkin ya. Kalau pelaksananya sudah hampir sama, hanya kalimatnya atau kata-katanya yang ada perubahan gitu ya. Karena menteri kita juga menterinya ganti, setiap ganti menteri selalu ganti kata-kata gitu ya. Selanjutnya apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan di masing-masing kelas dengan disiplin positifnya terus lanjut tingkatkan. Terus kemudian juga perlu kolaborasi kerjasama dengan, alhamdulillah lembaga kita sudah ada yang lulusan angkatan 9. Semoga bisa semakin membuat sekolah kita semakin hidup kembali, semakin seger, bisa hidup seger, tidak loyo. Semangat Bapak Ibu, alhamdulillah ini P3K-nya banyak di lembaga kita. Semoga bisa membawa perubahan menjadi lebih baik lagi. Untuk Bu Ari, semangat, semoga sukses hingga tuntas mengikuti kegiatan CDP angkatan 11. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti setelahnya juga jangan berhenti di situ saja, terus ditularkan kepada lembaga kita, bila perlu diimbaskan ke satu gugus. Itu ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, begitu semangatnya Bu Nunung memberikan masukan motivasi pada saya. Yayanya boleh dong? Si cepat jaya, luar biasa. Nah ini ngantuk lagi nih di penghujung acara. Sekali lagi saya ulangi lagi, tadi Bu Nunung mungkin lupa. Ya, Bu Nunung kan sudah bersemangat. Sekarang ayo terakhir. Baik Bapak Ibu siap ya? Yaya kita si cepat jaya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, masih ada gininya, ngapunten. Sekali lagi. Si cepat jaya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak diseminasi atau penyebaran budaya positif untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar, yaitu di modul 1.4. Mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan sedoyo. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.